Bila ku pandang langit dan bumi, alam semesta ini, semua ciptaan yang esa, ya Allah. Firman-Mu bagai sinar yang terang, menunjuk kebenaran. Jauhkan kami dari siksaan, ya Bila ku pandang langit dan bumi, alam semesta ini, semua ciptaan yang esa, ya Allah. Firman-Mu bagai sinar yang terang, menunjuk kebenaran. Jauhkan kami dari siksaan, ya Allah. Bila ku pandang langit dan bumi, alam semesta ini, semua. Season ke-1 sudah, season kedua sudah. Nah, kita masuk season ketiga. Bagaimana tanggapan Pak Imron sebagai hasil diskusi kami malam ini? Silakan Pak Imron. Nah, ini Pak Imron ya. Gimana Pak? Ya. Jadi penjelasan tadi itu sangat luar biasa, yang mana pelajaran itu tidak bisa kita dapat di luar, Ya, kecuali dengan orang-orang yang memang ditunjuki. ya, Jadi setinggi apapun sekolah, belum tentu ada pemahaman itu. Jadi penjelasan Pak Ustadz Abu tadi lumayan luar biasa, dan itulah yang kita dalami selama ini. Kenapa Allah melalui Rasul yang mengatakan ma'rifat nafsahu faqad arabahu. Awaludin ma'rifatullah dahulu. Awal agama kenal Allah. Tapi sebelum kenal Allah, jadi arti awaludin ma'rifatullah, awal kenal Allah, arti belum syahadat, belum sholat, belum puasa, belum zakat. Jadi ma'rifat. Yang aneh lagi orang ngomong ilmu ma'rifat itu tinggi. Padahal kata Rasul ma'rifat itu pertama kali. ya. Pertama kali. Tapi sebelum ma'rifatullah, man arafa nafsahu faqad arabahu. Nah, kenal diri dulu baru kenal Allah. Ma'rifat artinya kenal, Pak. Ya, benar. Nah, kena artinya pelajaran pertama kali kenal diri. Nah, kenal diri sebenar diri. Karena dalam satu tubuh itu ada dua diri. Iya, iya. Nah, itulah yang dijelas Pak Abu tadi. Kalau tidak kenal yang dua diri ini, tidak bisa bertuhan jatuhnya. Tidak bisa bertuhan, tidak ada pengabdian, tidak ada persembahan, tidak ada bisa. Walaupun itu dilakukan, mental dia. Contohnya tadi, kata Pak Abu, dia sholat, malah dikafirkan. Dia puasa, tapi dia ngomong tidak dapat apa-apa. Dia dan lain-lain, termasuk mungkin zakat tidak diterima, haji tidak mabrur. Kenapa? Karena
tidak ada pengenalan diri tadi, maka sering kita lakukan tuh sering keliru, bukan lagi keliru, Pak, amat keliru. Kelirunya, Pak. iya. Kata beliau tuh amat keliru. Coba sederhana aja. Kalau tidak kenal diri, tidak kenal Tuhan. Nah, syahadatnya nanti gimana? Siapa yang disaksikan kalau tidak kenal? Iya. Benarlah kata Pak Abu tadi. Jadi ini nambah sedikit apa yang diomong Pak Abu tadi. Nah, cuma di ujung tadi Pak Abu ngomong inilah namanya siang. Kita menahan daripada 17 sifat manusia pada diri. Bukan ditahan sebenarnya, dikendalikan. Iya. Dikendalikan artinya ditahan dari yang tidak baik menjadi baik. Karena sifat itu tidak dipakai seperti motor tadi. Kalau dihilangi sifat itu tidak berjalan motor. Tidak jalan dia. Walaupun kita supirnya gitu gas, tidak berjalan. Tapi sifat itu perlu dikendalikan. Nah, tapi sebelum kita mengendalikan motor, makanya kita belajar motor itu jatuh gitu. Iya. Karena belum tahu cara masuk gigi cak mano, gasnya cak mano, belok kanan cak mano, belok kiri cak mano, cara nikung cak mano, cara di jalan buruk cak mano daki kan yo. Artinya motor bajo kita nak kendalikan itu butuh istilah kita tuh belajar motor dulu. Iya. Belum lagi kalau di situasi rame-rame motor itu di lampu merah cak mano. Jadi bukan sekedar bisa mengendarai motor, bisa naik motor, tapi perlu belajar mengendarai motor di situasi yang beda. Cak mano jalan buruk, cak mano di lumpur. Banyak nih. Itu motor. Sedangkan kita ini mengendarai tubuh. Dari manusia. Apa dah lebih parah lagi? Kalau dari pelajari bisa numur panjang gitu, Pak. Nah, seperti itu. Nah, tapi yang perlu dijelaskan bagaimana cara kita mengendalikan itu. Nah, ini sebab apa, Pak? Yang Bapak jelaskan tadi 4 anasir tadi, 4 ruh. Roh Rahman, Roh Rehan, Roh Zasibani, Roh Idafi. Kita satu. Roh satu. Ini roh anasir. Cikal bakal daripada manusia tadi. Kita sendiri satu. Nah, di dalam Al-Baqarah ayat 187. Nah, ini menariknya, Pak. Ini saya dapat dapat itu Al-Baqarah. Ya. Saya dapat tentang Al-Baqarah ini karena kita berpikir tadi, Pak. Iya. Satu buka dulu. Tata, siapa, Pak? Memang betul. Situ, Pak. Situ. Pemikiran itu akan membukakan hati. Di surat Al-Baqarah nih 183 itu tentang puasa, ya jalazina amanu kutiba alaikumusiyam. Terus 84 pun masih penjelasan tentang puasa. 85 ditelasi tentang puasa dengan turunnya Al-Qur'an. 86 masih tentang puasa yang berkaitan dengan Allah masih. Nah, 87 masih juga dengan puasa yang berkenaan dengan kita bercampur dengan istri. Nah, di perkenaan kata Allah boleh kamu jangan siang hari tapi boleh dicampur malam hari. Apa kata Allah di pertengahan 87 ini? Nah, ini kira-kira begini katanya nih. Wala tubasiruhunna anutkum bukan yang ini. Nah, ini kata Allah summa atimus siyama ila laili. Nah, ini kata Allah bukan yang itu. Oh, ini dia. Yang tadi dia. Ini bukan. Alimallah annakum kuntum tahtanu ana ampusakum fataba alaikum wa afa ankum. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku tahu kamu tidak akan bisa menguasai hawa nafsu. Nah, maka kita diajarkan oleh beliau
bagaimana cara melawan hawa nafsu. Kalau kita sendiri tidak bisa. Iya, iya. Tidak sama dengan kendaraan. Kendaraan kita bisa mengajarkannya. Kita bisa sama mengendalikan. Walaupun kami kita contoh tadi mobil, motor, kita belajar, mungkin kita bisa mengendalikannya. Tentunya tukang pembalap itu kan bisa mengendalikannya. Nah, beda dengan hawa nafsu. Iya, iya. Tidak bisa. Nah, itu mungkin caranya bagaimana, Pak? Menurut Pak Abu, caranya. Jadi itulah tadi ya, Pak. Kalau mengendalikan kendaraan itu memang sulit, kita harus belajar juga, Pak. Tapi bisa kita lakukan itu. Tapi mengendalikan manusia sebagai kendaraan diri kita, sebagai kendaraan roh, ini tidak mudah. Bahkan kata Allah sendiri daripada ayat yang Pak Imran bacakan tadi, kamu tidak akan mungkin sanggup mengendalikan hawa nafsu dunia syaitan pada dirimu itu, ataupun mengendalikan manusiamu itu, kamu tidak akan sanggup. Nah, makanya Allah buka dalam sebuah Masuk dulu. ayat Quran yang bunyinya Masuknya dua-duanya. wa min haitsu harakta fawali wajhaka satral masjidil haram, itu kan dari mana saja kamu keluar, Geser situ dikit. dimanapun kamu berada, Dimundurkan lagi. bahwasanya dimanapun kamu berada, surat apa tuh? Wa min haitsu harakta fawali wajhaka satral masjidil haram, itu kan dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, Hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, kan. Nah, itu li Allah ala nas alaikum hujata, itu supaya tidak ada hujah bagi manusia atas kamu. Nah, maksud itu supaya tidak ada alasan bagi manusia ini ya untuk menjadi kita tuh bisa dikuasainya. Nah, kecuali orang-orang yang zalim. Nah, jadi itu ayat itu menunjukkan bahwasanya memang betul kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu dunia syaitan, dan kita tidak akan bisa mengendalikan manusia itu sendiri walaupun kita diperintah. Nah, karena itu tadi yang ayat Pak Imran baca tadi itu sudah jelas bahasanya kan. Makanya kita kita bawa puasa ini. Makanya bersyahadat di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram, puasa di Masjidil Haram, zakat di Masjidil Haram, haji di Masjidil Haram. Nah, itu. Nah, pengertian Masjidil Haram ini adalah tempat sujud yang mulia. Sebenarnya tempat sujud yang mulia ini adalah tempat dulu kita pernah bersujud sewaktu alastu bi rabbikum. Sebenarnya itu lokasinya di situ. Tapi untuk kita ke situ itu susah, maka dimudahkan agama ini dengan menjadikan Masjidil Haram di muka bumi ini sebagai tempat. Nah, makanya kita ketika kita apapun persoalan kita, maka kita bawa ke Baitullah. Kita bawa kepada depan Ka'bah tadi, kita jadikan makam Ibrahim itu sebagiannya untuk kita ada di situ. Termasuk puasa juga, artinya kita menahan. Yang ditahan siapa? Hawa nafsu dunia setan. Tempat menahan di mana? Di Baitullah itu. Kalau dari situ kita tidak mampu. Nah, itu betul, memang dia perintahkan telah datang kepada kamu suatu kewajiban untuk kamu menahan, tapi kamu tidak akan bisa berdasarkan ayat itu tadi kalau tidak di Baitullah. Nah, kenapa sudah demikian? Maka dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran itu waqad zalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'u 'alan nas wa yakun rasul 'alaikum syahida. Wa ma yajhadu wa ma ja'alna qiblatan lati kunta 'alaiha illa lina'lama may tabi'ur rasulu mimma yanqalib ala aqibai. Nah, sebagaimana kami jadikan kamu umat pertengahan antara manusia ini dengan rasul. Nah, supaya kamu bisa menjadi saksi atas manusiamu. Rasul menjadi saksi atas kamu. Kalau di situ, kalau di Baitullah itu. Nah, artinya termasuk puasa kita juga. Kalau tidak seperti itu, tidak bisa kita mengendalikan hawa nafsu ini. Tidak bisa kita mengendalikan manusia ini. Walaupun perintahnya ada bahwa kita tuh diperintah untuk melaksanakan as-saum, penahanan, pembelengguan. Tapi tidak akan mungkin mampu, kata Allah, kalau tidak di tempat itu. Nah, kalau di tempat itu siapa yang bekerja? Bukan kita lagi. Allah dan Rasul yang bekerja. Caranya sistem. Li Allah ala nasi alaikum hujata. Supaya tidak ada hujah bagi manusia atas diri kamu. Kalau cek itu caranya gitu nah. Tapi kalau cek itu udah digasaknya gitu. Nah, itulah kira-kira Pak Imran cara kita
mengatasi cak mana caranya kita bisa melaksanakan penahanan pembelengguan ini dengan baik. Bukan berarti di sini harus di situ, artinya ingatan kita, kesadaran kita, perasaan kita selalu di situ, di Ka'bah itu mengenai sebagai makam Ibrahim. Nah itu sebenarnya juga bukan Ka'bah juga, bukan makam Ibrahim juga, tapi jadilah sebenarnya Baitullah hakikat tujuan kita kan. Tapi kita lalu lupa lokasi itu. Tandonya sampai. Nah tandanya lah sampai. Jadi perlu kalau bisa ditambahkan ini penambahan. Arahnya sama nih Pak. Iya, tidak apa-apa. Cuma mungkin bahasa kita ini agak beda. Jadi tidak bisa kita menahan hawa nafsu itu, tidak akan bisa mungkin. Kecuali kita datang kepada orang yang bisa mengangkat kita dari hawa nafsu. Siapa itu yang minaz zulumati ilan nur? Ya kembali kepada Rasul. Nah, kembali kepada Rasul. Cuman Rasul itu yang bisa mengeluarkan kita dari kegelapan hati, zulumat. Ya, ya. Zulumat itu kegelapan 17 sifat manusia tadi yang mengororong kita. Nah, kita harus keluar dari situ. Kita keluar menghubungkan diri kepada orang yang bisa, itu namanya Rasul. Ya, ya. Nah, kalau kata benda kita, ketika kita menghubungkan diri itulah namanya sholat. Ya. Nah itulah yang dimaksud dengan ketika kita menghubungkan diri sholat itu, itulah disebut dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah. Nah yang dengan Allah itu Rasul. Iya. Dari godaan setan. Setan kan 17 sifat buruk tadi. Iya, iya. Tapi di mana? Di mana Rasul nunggu? Nah, Di mana tuh Pak? Surat Al-Balad. surah Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad wa anta halu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, engkau tetap dalam negeri ini. Nah, dibuat kawan di situ Mekah. Padahal bukan Mekah. Negeri yang dimaksud itu adalah negeri Bakkah. Bakah. Nah, negeri Bakkah. Di situ ada rumah, dan rumah itu ada kursi. Di atas kursi kerajaan Tuhan itulah beliau bertahta sampai saat ini menunggu kita. Itu ada dalam surah Ali Imran 96-97. Jadi kita harus ke tempat itu Pak. Ya. Negeri Bakkah tidak tahu, Baitullah tidak tahu, cuman ada tandonya. Kita cuma dikasih tandonya. Itulah kan kena rahasia diciptakannya namanya Ka'bah Ado Ajar Aswad. Mungkin sih yang tidak pernah dibahas orang selama ini. Orang tidak pernah bahas itu. Dikira orang haji itulah bahasan kan. Itulah padahal cara kita ini. Benar kata Bapak tadi, berlindung di situ karena cuma dia ini. Iya. Dan situ ada jaminan memang. Ada jaminan yang Jadi mandakalahu kana amin, siapa masuk ke dalam rumah itu aman. aman. Ya. Aman dari apa? Tidak ada hujah dari manusia, ayat tipe 150 Baqarah tadi. Iya. Nah sekarang kita tahu tidak bisa kita menahan nafsu kecuali kita menghubungkan diri kepada Muhammad. Cara menghubungkan diri, Pak Abu jelaskan dulu. Masuk. Pertanyaannya begini, hawa nafsu kita tadi jelas kita tahu kan, kita ruh nih. Nah yang ngomong ini ruh, yang berkata ini ruh, karena manusia tuh tidak bisa ngapa-ngapain kecuali punya sifat itu. Walaupun punya sifat tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, kita disuruh berhubungan kepada Rasul. Pertanyaannya banyak orang mengira Rasul mati. Ya. Nah, kedua, satu tuh. Rasul yang mana? Sedangkan Rasul itu umum mengatakan Muhammad Rasulullah itu meninggal kuburannya ada di Madinah. Ya. Nah, nak menghubungi siapa? Satu. Yang kedua, cak mana cara kita menghubungi dia? Sedangkan kita di sini, kita disuruh datang ke situ. Cak mana caranya? Kok kenapa Abu silakan. Ya. Ada cak berapa menit lagi? 10 menit lagi ada deh. 16 ya. Bisa. Jadi cak ini itulah makanya Allah itu menurunkan sebuah firman melalui Rasulullah kan, inna awala baiti udi alinasi lalazi bibakah mubaraka wa alamin fihi ayatu bainatu maqam Ibrahim mandakalahu kana amin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali aku yang membuatnya, kata Allah. Itu jelas kalimatnya. Itulah rumah yang di negeri Bakkah. Diberkati rumah itu petunjuk bagi alam semesta. Kenapa alam semesta minta petunjuk kepada orang dalam rumah itu? Karena orang itu membawa petunjuk, membawa agama.
Siapa beliau? Itulah Rasul, itulah Muhammad. Tapi di situ namanya Ahmad. Nah, makanya keluar ayat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dia itu Allah mengutus Rasul. Rasul ini membawa petunjuk, Rasul ini membawa agama. Petunjuk tidak ada pada Allah, agama tidak ada pada Allah, ada pada Rasul. Makanya beliau adalah wasilah, perantara antara kita dengan Allah. Karena alastu bi tadi, adakah tidak aku dengan Tuhan? Aku yang dengan Tuhan. Kalau kamu ingin mencari Tuhan silakan, tapi pasti bertemu dengan aku. Tanpa bertemu dengan aku tidak bisa. Nah, jadi kita dikendaki kalau kita ingin berhubungan. Ini ayatnya itu, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Kalau kamu mencintai Allah, nah ikut aku supaya kamu dicintai. Sesungguhnya Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kamu kan gitu kan. Nah, kemana ikut engkau ya Rasulullah? Engkau kan lah mati. Kata Nabi, dah aku mati. Yang mati itu kan tubuhku. Terpari di Madinah. Ada kuburannya di masjid itu. Tapi aku tidak mati. Aku yang dalam tubuh itu tidak mati. Kalau aku dalam tubuh itu mati, gawat, tidak bisa lawat lagi kamu. Nah, di mana? Nah, inilah la uksimu bihazal balad wa antahilum bihazal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini Muhammad, bahwa engkau tetap dalam negeri ini. Nah, itulah negeri yang dibaca tadi, surat negeri Bakkah tadi. Di mana dia di negeri Bakkah? Dalam rumah. Baitullah. Di mana itu di mana posisi dari Baitullah? Di atas kursi kerajaan Tuhan. Di situ dia menunggu kita. Sampai detik ini dia menunggu kita. Nah, oleh karena itu setiap kita nak berhubungan dengan dia sebenarnya wajib ke sini. Kenapa sedemikian? Di situ ada kalimat fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim. Manakalahu kana amin. Di dalam rumah itu ada ayat, bukan ayat tulisan, tanda. Itu adalah diri kita, ruh. Nah, ada ruh dalam itu. Dalam rumah itu ada ruh. Itu kisah dulu itu. Nah, di antara ruh-ruh itu ada tempat tegak Ibrahim. Nah, kalau tempat tegak Ibrahim di situ ada, tentu tempat tegak kita juga ada di situ. Persoalannya Ibrahim ini siapa? Ternyata di Al-Baqarah 124-125 Ibrahim itu adalah imam. Wa izbatala Ibrahima rabbahu bikalimati fa atamahunna qala inni ja'iluka imaman linnas. Ingatlah seketika aku menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat, dia sukses melaksanakannya. Aku berkata kepada dia, aku jadikan engkau imam bagi semua manusia. Nah, ternyata Ibrahim itu di situ imam. Kita makmum. Dia imam, kita makmum. Lalu kiblat siapa? Hadapan siapa? Lah Muhammad tadi. Maka momentum itu adalah momentum berhubungannya kita kepada Muhammad serta Allah dipimpin oleh Ibrahim. Nah, jadi dijadikanlah ini sebagai sesuatu yang disebut dengan sholat hari ini. Karena kita tidak mungkin ingat lagi Baitullah itu di mana tempatnya, caranya cak mana. Maka Allah mudahkan agama ini dengan membuat Bakkah itu dijadikan Mekah di bumi. Baitullah di situ dijadikan tanda Baitullah di bumi, namanya Ka'bah. Tempat tegak Ibrahim di situ dijadikan tempat tegak Ibrahim di depan Ka'bah. Makanya kita fatahizu bi maqama Ibrahim. Ambil sebagian makam Ibrahim, bukan makam Sulaiman, bukan makam siapa, tapi makam Ibrahim. Kenapa? Ibrahim ini dari awal-awalnya namanya sudah tercatat. Nah, itulah sholat tadi. Sholat dengan cara mengambil sebagian makam Ibrahim, kita menghadap pada Ka'bah tadi. Itulah cara kita berhubungan. Dijelaskan lagi definisi sholat itu kan hubungan. Ya. Nah, pertanyaannya hubungan siapa dengan siapa? Itu biar lebih jelas. Nah, itu tadi hubungan ruh. Hubungan ruh ini dengan kepada Allah semestinya kan, tapi tidak mungkin karena kita hanya sebatas Muhammad, kan Muhammad itu wasilah kan. Buktinya setelah azan berkumandang, waktu sholat diadakan, dikumandangkan azan dulu, kita mengatakan ati Muhammad dan wasilah. Nah, lalu siapakah Muhammad? Nah, kalau Muhammad kan dikatakan bahwa beliau itu adalah bapak ruh. Ana abul arwah wa adam abul bashar. Aku adalah bapak ruh, Adam itu bapak tubuh. Nah, sebenarnya kenapa Adam bapak tubuh? Adam dari tanah, tubuh dari peti tanah. Itulah bapak manusia. Tetapi isi dalam Adam itu ruhnya itu tetap anaknya Muhammad. Tapi waktu itu kan Muhammad namanya Ahmad. Makanya wa walidi wa mawalad, demi ayah dan demi anaknya. Jadi mungkin itu dulu Pak Imron cerita kita malam ini.
Jadi itulah masalah puasa namanya kan. Nah, jadi untuk kita aman dan nyaman berpuasa harus jelas siapa yang menahan, siapa yang ditahan, di mana tempat menahan. Nah, itulah tadi cerita terakhir tadi di Baitullah Hakikat. Makanya kita disuruh di mana saja kamu berada, di mana saja kamu keluar, di mana saja kamu menghadap, palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. biar tidak terpengaruh dengan Allah ala nasi hujata alaikum, supaya tidak ada hujat apa itulah alasan. kira hakikat puasa. Ya, itulah hakikat puasa. Jadi itulah kami sama-sama lakelitaan Pak Imron lakelitaan ini. Tapi kami senang menyampaikan ini walaupun ini mungkin tatanannya tidak sempurna, tidak rapi, tapi inilah yang bisa kami sampaikan. Tapi itulah jika kita memang sungguh-sungguh, insya Allah di situ ada mutiara di dalamnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. kita tutup ya. Saya caranya.